Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sekarang masuk ke bab selanjutnya di buku Berharap Padang Mahsyar ini tentang hisab. Nah, apa itu hisab? Secara mendetail, saksikan setelah yang satu ini. Oke, assalamualaikum. Hisab di sini maksudnya hari perhitungan. Hari perhitungan ini atau hisab terdapat 5 unsur. Apa saja unsur itu? Yang pertama adalah muhasib atau yang hisab. Yang menghisab tentunya dialah Allah yang memutuskan perkara dengan adil. Yang kedua adalah muhasab atau yang dihisab dan ditanyai, yaitu orang mukmin dan orang kafir. Yang ketiga adalah hisab itu sendiri. Yang keempat, lembaran-lembaran catatan amalnya. Yang kelima adalah saksi-saksi. Nah, itu adalah 5 unsur daripada hisab. Kita akan masuk ke penjelasan. Yang pertama adalah muhasib atau yang menghisab, yaitu Allah sang hakim yang maha adil. Penjelasan pertama ya, kita masuk ini. Pertama, Allah tidak menzalimi seberat biji zarah pun. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 40, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Surat An-Nisa ayat 40. Kemudian dari surat Al-Kahfi ayat 9, dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan. Ada tertulis dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Surat Al-Kahfi. Kemudian ada lagi dari surat Al-Fussilat ayat 46 ya. Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Sekali-sekali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Nah, itu adalah penjelasan dari tiga. Pertama tentang Allah tidak menzalimi sebesar zarah pun, penjelasannya. Sekarang penjelasan kedua. Allah menghisab setiap jiwa berdasarkan kejahatan dan dosanya, tidak menghukum seorang pun karena dosa dan kesalahan yang dilakukan orang lain. Jadi untuk dirinya sendiri tentunya. Di sini dalam surat Al-An'am 164, katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu, dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudaratnya kembali kepada dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Dari surat Al-An'am 164. Dan kemudian juga dari surat Al-Isra ayat 15, barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri, dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, kemudian surat An-Najm ayat 36-41, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada di dalam lembar-lembaran Musa dan lembar-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, yaitu bahwasannya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan itu masih banyak sekali penjelasan-penjelasan yang ada dalam Al-Quran. Dari Imam Ibnu Katsir menafsirkan Allah berfirman, yaitu bahwasanya orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Setiap jiwa yang menganiaya diri sendiri dengan kekafiran atau dosa, dosanya ia tanggung sendiri, tidak ditanggung oleh orang lain, seperti yang Allah sampaikan dalam surat At-Fatir ayat 18. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul dosanya, itu adalah tindakan yang akan dipikulkan untuknya sedikit pun, meskipun yang dipinggulnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanyalah orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya dan mereka mendirikan sholat. Dan barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah kembali kamu. Al-Fatir 18. Nah, di sini dijelaskan, dan bahwasanya
Seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, yaitu sebagaimana tidak memikul beban dosa orang lain, seperti itu juga tidak mendapatkan pahala selain dari amal yang ia lakukan sendiri. Sementara itu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah yang menyebutkan, ia berkata, Rasulullah bersabda, apabila manusia mati, maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal: sedekah yang pahalanya terus mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan atau anak soleh yang mendoakannya. Nah, pada dasarnya ketiga hal di atas merupakan hasil dari jerih payah dan amalannya. Seperti yang disebutkan dalam hadis, sungguh makanan terbaik yang didapatkan seorang adalah makanan dari hasil kerjanya, dan anaknya adalah hasil dari kerjanya. Sedangkan sedekah jariah seperti wakaf dan lainnya juga termasuk hasil dari amalan dari wakaf seorang. Allah berfirman, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, ya, sebagai Lauhul Mahfuz. Surat Yasin ayat 12. Itu tadi yang kedua, jadi bahwa tidak bisa memikul dosa orang lain. Yang ketiga, Allah melipat gandakan kebaikan, memaafkan keburukan, atau membalasnya dengan keburukan serupa. Nah, ini dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 160. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalannya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kesehatannya, sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya atau tidak dirugikan. Dari surat Al-An'am ayat 160. Diriwayatkan dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah bersabda, Allah Tabarak wa Ta'ala berfirman, kebaikan itu balasnya 10 kali lipat atau lebih, dan keburukan itu balasnya 1 atau aku ampuni. Andai engkau mendatangiku dengan membawa kesalahan-kesalahan sepenuh bumi, tentu aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan seperti itu pula, selama engkau tidak menyekutukan aku. Nah, diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amalan baik manusia dibalas 10 kali lipatnya hingga 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Yang keempat, niat baik dicatat pahalanya meski tidak dikerjakan oleh seorang hamba, dan niat buruk yang diniatkan oleh seorang hamba dicatat sebagai suatu kebaikan utuh jika tidak jadi dilakukan. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rob, ia berfirman, Allah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, kemudian menjelaskan hal itu. Barang siapa berniat melakukan suatu kebaikan namun tidak ia kerjakan, Allah mencatat sebagai suatu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat mengerjakan suatu kebaikan lalu ia kerjakan, Allah mencatatnya 10 kebaikan hingga 700 kali lipat hingga berlipat-lipat. Dan jika ia berniat melakukan suatu keburukan dan tidak ia kerjakan, Allah mencatat sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat melakukan keburukan dan mengerjakannya, Allah mencatat satu keburukan. Allah mengganti keburukan-keburukan dengan kebaikan-kebaikan bagi siapapun yang ia kehendaki. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 68-71, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain berserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, mengerjakan amal soleh. Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Diriwayatkan dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah bersabda, sungguh aku tahu penghuni surga terakhir yang masuk dan penghuni neraka terakhir yang keluar. Seseorang didatangkan pada hari kiamat lalu dikatakan, perlihatkan dosa-dosa kecilnya. Katakan, kau melakukan dosa di hari ini dan itu, kau melakukan dosa di hari ini dan itu. Ia menjawab, ya. Ia tidak bisa mengingkari. Ia takut dosa-dosa besarnya diperlihatkan. Kemudian dikatakan kepadanya, bagimu setiap keburukan diganti suatu kebaikan. Ia berkata, Rob, aku melakukan banyak hal yang tidak aku lihat di sini. Abu Dzar berkata, aku lihat Rasulullah tertawa hingga gigi geramnya beliau terlihat. Nah, itu adalah unsur pertama daripada hisab, yaitu yang menghisab, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 5 penjelasan tentang ini, bahwa pertama, Allah tidak akan mengazab seseorang atau merugikan orang walaupun sebesar biji zarah, yang gitu.
kita tidak bisa menghisap itu. Yang kedua adalah dihisap itu jiwanya berdasarkan kejahatan dan dosanya sendiri, tidak bisa memikul atau dosa yang dilakukan untuk orang lain itu tidak bisa. Dan yang ketiga, bahwa Allah itu melipat gandakan kebaikan, memaafkan keburukan, dan balas dengan keburukan serupa. Jadi maksudnya kalau berbuat baik balasannya lebih banyak, tapi kalau keburukan balasannya satu, seperti itu. Kecuali ada beberapa hal yang tadi disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 6871. Kemudian yang keempat, sudah berniat baik aja ya, niat baik catatnya, pahalanya meski tidak dikerjakan itu dicatat walaupun tidak dikerjakan. Dan yang kelima, Allah mengganti keburukan-keburukan dengan kebaikan bagi siapapun yang kehendaki. Nah, itu adalah 5 poin dalam hal yang menghisap. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.